Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan kita lewat bacaan Injil dan bacaan pertama mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan yang memberikan kesempatan untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai pada akhir kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang menaburkan benih gandum, benih yang baik, tetapi roh jahat yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu dan kemudian pergi meninggalkan, menjadi gambaran bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada dua kekuatan besar yang menggerakkan kita. Ada roh Allah sendiri dan juga ada roh jahat. Dampak atau akibatnya tentu bagi manusia kadangkala ada saatnya mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi tidak jarang, bahkan mungkin lebih banyak orang atau kita itu mengikuti kehendak roh jahat. Dan itulah yang selalu terjadi pada diri kita. Ada perang ketika kita itu lalu bertumbuh sebagai gandum, tetapi juga diganggu atau memiliki lalang dalam hidup kita. Kendati pun memiliki aneka macam kelemahan dan kerapuhan, ada lalang yang tumbuh dalam diri kita. Tetapi seperti Yoakim dan Ana yang kita peringati bersama dengan gereja pada hari ini, kita tetap berusaha untuk menghadirkan dan memberi kesempatan Allah sendiri untuk datang menerangi hidup kita. Bagi mereka yang menyadari diri dipenuhi kelemahan dan kerapuhan, pada akhirnya hidup ini dipersembahkan seutuhnya kepada Allah. Hidup pada akhirnya dikuatkan oleh Allah. Seperti halnya contoh dan teladan dua kakek dan nenek dari Tuhan Yesus ini. Kita semua menyadari bagaimana orang-orang yang sudah lanjut itu juga semakin hari semakin mempersembahkan hidup. Meskipun tentu di dalam hidupnya itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Secara fisik barangkali sudah mengalami kemunduran yang agak banyak. Tetapi bagi orang-orang itu justru kelemahan, kerapuhan, keterbatasan itu menjadi pintu masuk membiarkan Tuhan menguasai hidupnya. Maka tidak jarang para lansia, para adiyuswo, kakek dan nenek itu lalu
semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin lebih banyak berdoa. Buktinya apa? Sekarang kita melihat kiri dan kanan kita, lalu kita melihat bahwa kiri dan kanan kita yang datang untuk mengikuti misa harian itu memang adalah kakek dan nenek, meskipun ada yang muda juga. Mari kita semua membangun sikap terbuka, meskipun memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, menjadi pintu masuk bagi Tuhan untuk berkarya dan menguatkan kita. Semoga benih gandum itu lebih banyak tumbuh pada diri kita, dan benih lalang itu semakin lama, semakin kita ikat berberkas-berkas untuk dibakar. Tuhan memberkati kita semua.